yang ada di rumah, datang lagi parabot rumah tangga ya. Parabotan dapur yang serba 5.000-an deh, atau yang serba gede. Mumpung ada dan dibawa yang serba 5.000-an. Kaget. Kaget. Pilih siapa? Pilih Teguh Farida. Hei, haha. Coblos siapa? Berkoordinasi mau dengan kita. Waduh. Jadi intinya kita jadi pihak 01 ya. Ini batunya habis nih, tolong. Baik, waktu habis. Kelakuan para calon kepala daerah dalam acara debat Pilkada 2024 emang gak ada habisnya. Maka dari itu, mari kita lanjut. Inilah debat calon kepala daerah KOR 2024 part ke-7. Sebelumnya, gue juga mau mengingatkan kalian untuk menonton video-video gue sebelumnya, oke? Jadi, mari kita mulai. Gua kira calon kepala daerah yang kebanyakan gaya itu cuma Vicky Prasetyo. Ternyata para calon kepala daerah di Makassar juga nggak kalah banyak gayanya. Wabarakatuh. Salam sejahtera, Bapak Ibu. Aman, fusion. Nomor urut 1 ini tahu jumlah ambulans dan kuburan yang ada di Kota Makassar. I always remember us this way. Banyak momen calon kepala daerah yang suka ngeblank dalam acara debat. Sebenarnya ini adalah sinyal bahwa si calon kepala daerah itu belum siap. Belum siap untuk berdebat, ia belum siap juga untuk memimpin, untuk menjadi seorang pemimpin. Misalkan dari investor untuk garmen, jadi SMK yang ada di Kendal itu harusnya juga harus bisa untuk menyesuaikan dari. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Waktu Anda 2 menit, silakan. Gua paling gak demen sama calon kepala daerah yang ngomongnya tuh kasar. Kalau sudah mau paeh, ya, kalau sudah mau paeh, sudah gawat darurat, tinggal dibawa ke IGD, di IGD langsung, ya, di IGD itu bisa langsung masuk memperlihatkan KTP. Jadi, kata paeh itu adalah bahasa Sunda yang artinya dalam bahasa Indonesia mati atau meninggal dunia. Dan ini adalah kata yang sangat kasar sekali, tidak elok diucapkan dalam sebuah acara formal seperti debat pilkada. Dan gue juga nggak ngerti kenapa calon bupatinya malah ikut-ikutan tertawa, padahal nggak ada yang lucu sama sekali. Ada salah satu paslon di Kabupaten Bojonegoro, dia udah salah, udah melanggar aturan dan kesepakatan, tapi ngeyelnya minta ampun, tapi ngototnya minta ampun. Apakah salah saya berdiri di sini? Ya, ini masalah Peraturan mana yang salah enggak? Peraturan mana yang salah enggak? peraturan mana yang salah enggak? Biasanya calon petahana itu suka mengulti lawan-lawannya. Kali ini justru sebaliknya. Sang calon petahana malah kena ulti lawannya. Sebagaimana kita ketahui bersama, bukan rahasia umum lagi. Provinsi Riau belum pernah dalam sejarahnya saat ini kita defisit anggaran 1,3 triliun. Pertanyaan ini yang saya tunggu, Pak. Pak Samsuar lupa, saya ini ketua TAPD, sekretaris daerah. Saya yang mengelola anggaran. Beliau tidak tahu, 2023 defisit 1,7 triliun. Kita selesaikan, kita rasionalisasi, karena mungkin sudah tua lupa dia. Ini. Jadi, Pak Samsuar, sekarang masih bulan Oktober. Ada triwulan 4 yang belum masuk dari pusat. Itu sekitar 400 miliar. Yang kedua, dana pajak kendaraan bermotor. Itu 80 miliar 1 bulan. Itu belum masuk. 3, PI dari minyak. Itu belum masuk. Artinya, APBD 2005 belum dibahas. Oh tahu, ada defisit 1,3. Kayak dukun aja Pak Samsuar nih.
Kalau tahun anggaran berjalan itu belum dikatakan defisit. Kalau setelah tahun anggaran selesai baru dibilang defisit. Ini masih anggaran berjalan. Ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya, kalau pemimpin tertingginya saja memberikan contoh yang buruk, ya ini pasti akan diikuti oleh bawahannya. Ini nih buktinya. Mas Willy. Ya, Mas Anies. Dan Kebumen bukan Ada calon petahana yang setiap kali ditanya oleh lawan-lawannya, jawabannya ini selalu ketus, selalu judes, selalu sensi gitu. Padahal kata gue, jawab aja sih santai, nggak usah judes-judes gitu. Sebetulnya kalau hanya omongan saja itu Pak, semuanya bisa. Tapi selama Bapak menjabat Bupati di PDIP Penajam itu masih banyak juga kendala-kendala yang tidak. Artinya masih banyak infrastruktur dan lainnya yang belum terlaksana. Jadi kalau hanya bangun hanya retorika, prakteknya kurang, saya rasa tidak seperti itu. Terima kasih. Terima kasih ya. Anda barangkali tidak di Penajam, ya enggak? Kalau Penajam tahu semua. Maaf saja lah. Jadi saya bukan membantah. Apa langkah-langkah konkret Bapak untuk menangani lubang-lubang eks tambang yang sampai sekarang belum ditangani dengan baik? Dan setahu saya dulu izin-izinnya ini banyak sekali yang pada zaman Bapak yang mengeluarkan izin. Waktu bertanya habis. Dan ya, jadi kalau masalah tambang ya, bukan urusan kita, ada polisi kok. Serahkan kepada polisi, ya enggak? Saya minta maaf ya, saya nggak bisa bicara ilmiah, saya bicara yang sebenarnya aja. Ya, terima kasih. Maksud saya ini bukan persoalan ada pelanggaran hukum di dalamnya. Ada eks tambang yang tidak direklamasi. Mungkin saya, apa langkah-langkahnya? Bagi saya sederhana saja, ayo kita reboisasi. Kalau memang tidak bisa direklamasi, direboisasi, direvegetasi. Kemudian kita buat dia menjadi wisata buatan, destinasi buatan gitu. Biar ada nilai ekonomisnya daripada tidak dikelola, itu membahayakan masyarakat kita. Waktu menanggapi habis, kami beri 30 Paham dan. Jangan bicara aja Paham dan, ya enggak semudah itu yang kalau bicarakan, ya enggak. Kenyataan di lapangan tuh kalau masalah tambang jangan coba-coba, ya enggak, kita bicara terus terang aja. Kita berhadapan dengan siapa? Jadi terus terang aja kalau bicara tambang berhadapan dengan siapa? Mau masuk KPK, ya enggak? Oh my God! Istilah efek rumah kaca adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena pemanasan global. Secara umum artinya demikianlah. Jadi tidak bisa diartikan secara harfiah. Kita juga harus mengurangi pembangunan rumah kaca atau gedung-gedung kaca di wilayah Maluku Utara atau di seluruh dunia. Karena ini efeknya sangat besar sekali sehingga mempengaruhi kepada kehidupan untuk warga dunia. Terima kasih. Masa gitu doang nggak tahu lu, bego lu. Lu tuh yang bego. Lu yang bego. Banyak calon kepala daerah yang suka bingung ketika ditanya soal fasilitas kesehatan, layanan kesehatan. Gimana kalau ditanya soal topik-topik yang lebih berat ya? Makin ngaco kayaknya jawabannya. Biaya kesehatan yang besar turut menurunkan kemiskinan. Biaya kesehatan yang besar turut menurunkan kemiskinan. Digital itu adalah sebuah sistem, dioperasikannya tetap oleh manusia. Dan jangan berpikir juga bahwa sistem digitalisasi ini adalah sebuah sistem yang tanpa celah. Saya sudah planning bahwa ke depan kalau saya dipilih menjadi seorang bupati di Kabupaten Buru, saya tidak lagi mempercayakan keuangan kepada manusia, tetapi yang menjaga manusia itu adalah digitalisasi. Hati-hatilah yang menggunakan kemajuan digital ini, karena kemajuan digital ini bisa menipu memperdayai banyak masyarakat yang kurang paham terhadap ini semua. Mungkin inilah gambaran saat lo butuh bantuan temen lo, tapi temen lo nggak bisa bantu. Selesaikan persoalan-persoalan ini pada masa jabatan kami dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan kepada perusahaan dan masyarakat sekitarnya. Tambah. Baik, untuk calon bupati saja yang menambahkan. Dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah tingkat 2 dan provinsi. Demikian, terima kasih.
Cukup? Baik. Dalam hal ini kami juga akan menjaga kestabilan harga serta produksi pertanian, produksi perkebunan yang ada di masyarakat. Ya, hanya untuk calon bupati yang... Makasih. Selesai. Demokrasi, reformasi, birokrasi, integrasi, meskipun belakangnya sama-sama berakhiransi, namun mereka semua memiliki makna yang berbeda. Jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, kebijakan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan indeks demokrasi Indonesia di Kabupaten Pulau Taliabu? Waktu menjawab 2 menit, dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Kami akan melanjutkan program yang sudah baik dan memperbaiki yang masih kurang baik, misalnya reformasi birokrasi, pentingnya pelayanan cepat dan terinteraksi antara instansi dari ASN ke masyarakat. Terima kasih. Masih ada waktu, Ibu? Pas. Cukup? Ya. Baik, terima kasih. Sungguh sebuah jawaban yang singkat, padat, dan tidak jelas. Selalu ada calon kepala daerah yang punya 1000 alasan untuk menghindari debat. Contohnya ini nih. Subtema dari pertanyaan yang telah kami buka dari amplop. Di sini kami ada kejanggalan. Bahwasanya di Rondon ini sama dengan apa yang diberikan dengan kami. Tapi kami punya satu dasar bahwa ini kesepakatan LO dari masing-masing calon. Pertanyaan terbuka ini tidak dengan amplop. Tapi pertanyaan yang diberikan oleh masing-masing calon tidak berdasarkan pertanyaan dari dalam amplop. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini kami tidak bisa merespon karena tidak ada kesesuaian antara Rondon dengan kesepakatan yang telah disepakati. Maka dari itu mohon maaf jika kami tidak bisa merespon dalam hal ini. Mohon maaf, kami tidak bisa merespon. Padahal kan ya udah sih ya, mau itu pertanyaan dari amplop ke, mau itu pertanyaan yang diberikan secara langsung ke, tinggal dijawab aja, nggak usah ribet. Kalau ada calon kepala daerah yang suka gelagapan ketika dia disuruh menjawab pertanyaan ataupun ketika dia disuruh memberikan respon, gua masih oke lah gitu. Tapi kalau ada calon kepala daerah yang disuruh memberikan pertanyaan, di mana dia membaca pertanyaannya tapi dia masih gelagapan juga, gua benar-benar nggak ngerti lagi kualitas calon kepala daerah macam apa ini. Baik, terima kasih. Paslon nomor 2 ada beberapa langkah. Ada beberapa langkah-langkah program dan kebukaan di tengah defisit pembiayaan daerah pada APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe antara lain optimalisasi pengelolaan anggaran APBD. Kedua, pengembangan kapasitas ASN. Ketiga, peningkatan sistem penghargaan dan insentif kinerja. Keempat, kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah. Kelima, optimalisasi sumber daya lokal untuk mendukung kinerja ASN. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin ditambahkan? Cukup. Cukup. Gua paling gedek sama calon kepala daerah yang banyak maunya, yang rese, yang banyak permintaan, yang suka ngatur. Karena calon kepala daerah kayak gini bikin moderator pusing sekaligus juga emosi. Bapak sebagai calon bupati dan wakil bupati sudah tahu aturannya. Saya memang orang dari luar dan saya memang bukan orang PD. Masing-masing LO sudah tahu dan sudah paham, sudah memberikan informasi. Saya sudah mengingatkan kepada pendukung pasangan calon untuk tidak mengganggu sesuai dengan arahan KPU. Oleh karenanya sebagai calon bupati dan wakil bupati sudah paham tentang ketentuan yang sudah diberikan oleh KPU. Maka apabila ada yang masih menyerang pribadi, masyarakat ND bisa lihat calon-calon pemimpin mereka yang tidak taat dengan kesepakatan. Moderator, sebelum pertanyaan kita minta supaya jangan salah pribadi. Baik. Ya toh? Baik, sebentar Bapak. Saya mengingatkan kepada kamu. Bapak, saya terima kasih. Tolong dimatikan mic-nya. Tolong perhatikan mic semua pasangan calon. Saya sebagai moderator akan berbicara, mohon maaf sebentar Bapak, mohon maaf sebentar. Saya sepaham Bapak. Baik, sebentar. Video ini adalah contoh jawaban paling aman yang bisa diucapkan oleh seorang kepala daerah ketika bingung mau jawab apa. Ya meskipun jawabannya normatif, kurang jelas, tapi setidaknya jawaban ini masih aman. Bagaimana strategi pasangan calon nomor urut 2 untuk meningkatkan kualitas indeks pembangunan manusia kita? Sekian dan terima kasih. Ini sumber daya manusia tuh. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan untuk menaikkan indeks pembangunan manusia.
Saat ini 69,47%. Ke depan, kalau kami terpilih, kami akan menaikkan yang lebih tinggi daripada yang sekarang. Masih ada waktu? Cukup. Cukup? Baik. Kok ada ya calon kepala daerah yang nggak bisa bedain sekolah dan juga kuliah? Terima kasih ketika ada muncul kalimat tidak pernah kuliah. Mohon maaf, setiap anak ende wajib kuliah. Paling tidak kita sampai Kadang gue penasaran sama warga Kabupaten Pemalang. Kira-kira mereka paham nggak ya sama omongan si Vicky Prasetyo? Karena jujur nih, gue pribadi gue nggak paham ketika dia ngomong kayak gimana ya? Ya susah dicerna aja kata-katanya. Kita jangan menghukum pikiran kita secara konvensional tentang Pemalang. Tadi Pak Ketua KPU sudah menyampaikan, sekarang apapun ceritanya, mau tidak mau dan suka tidak suka, Indonesia menonton Pemalang saat ini. Ini adalah sebagai bentuk ketertarikan semua ya penduduk Indonesia tentang Pemalang. Hukum kesejahteraan akan berlaku apabila kota atau daerah tersebut dikenal. Siapa yang berani berekspansi untuk menanamkan modalnya kalau dia sendiri tidak tahu tentang kondisi daerahnya. Sebagai bentuk kita memarketingkan, mengiklankan, mengadvertisingkan tentang Pemalang. Ini sebagai bentuk wujudan bahwa sekarang Pemalang sudah menjadi globalisasi terbuka tentang teknologi apapun bentuknya, dan sekarang mau tidak mau, alhamdulillah Pemalang saya yakinkan ya dapat menjadi perhatian publik bahwa Pemalang dikenal seluruh Indonesia. Waktu habis. Terima kasih. Gue udah paling males sama calon kepala daerah yang janjinya itu ngebagusin jalan karena kayak udah basi, ngerti gak sih? Pemerintahan ke depan, saya pastikan bahwa infrastruktur jalan akan baik, akan bagus, akan mulus dengan kesehatan, dengan pendidikan, dengan infrastruktur yang berkelanjutan. Gue nggak ngerti ya kenapa banyak banget calon kepala daerah yang suka membangga-banggakan Presiden Prabowo. Karena menurut gue meskipun lu diangkat sebagai calon kepala daerah oleh partainya Pak Prabowo misalkan, ya itu bukan berarti ketika nanti lu menang, lu bakalan dianak emaskan sama Pak Prabowo, lu bakalan diguyur oleh dana dari pusat yang sangat besar, kan nggak begitu ya cara kerjanya. Bu Agustin, kita jadi pemimpin harus optimis. Makanya kita harus berkolaborasi. Yo jos bocah dewe ini, arti bocah dewe adalah kami bocah Pak Prabowo. Jadi kalau hanya membangun 16 sarana olahraga di kota Semarang, itu kecil Bu bagi Pak Prabowo. What? Maksud gue tuh sebagai pemimpin, lu tuh nggak boleh punya mentalitas menjadi boneka gitu. Jangan suka menyinggung-nyinggung pungli, apalagi di depan polisi, sensitif. Izin aku loh Gus. Karena kami sayang kepada warga Jawa Tengah, sehingga tidak akan lagi ada pungli. 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 Gua perhatiin ya, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 ini selalu kelihatan sibuk banget kalau lagi acara debat. Ketika Ahmad Lutfi buka kontekan saat debat berlangsung. Dan ini merupakan salah satu akibat dari penggunaan air tanah yang berlebihan. Mitigasinya, kita berlakukan kebijakan-kebijakan yang mengenakan pajak lebih tinggi, misalnya, khususnya untuk penggunaan air tanah. Sedemikian rupa sehingga yang digunakan lebih ke air permukaan. Jadi bukan air tanahnya. Udah deh, kalau sama-sama suka nyontek, jangan sok keras. Momen lucu Sumrambah saat debat terakhir, cabuk-cawabuk Jombang. Bagaimana kami bisa berdebat ketika jawaban itu tinggal membaca, sedangkan kami harus berpikir keras untuk menjawabnya. Jadi ada hal menarik, ada hal menarik. Disandingkan dengan anak-anak usianya, maka akan tambah bervisi. Dan ibu-ibu harus bisa. A few moments later. Kalau masalah ngelepek sama saja. Karena catatan saya lepek titik kan. Tinggal ngelepeknya tepat atau tidak, itu aja. Ini sebenarnya calon kepala daerah atau sales sih? Oke, mungkin gue paham. Maksudnya dia mungkin ingin mempromosikan produk-produk UMKM. Tapi jatuhnya kayak sales. Waktu debat terbuang sia-sia hanya untuk tawarkan produk. Membeli ya. Ini peci kami, dompet kami,
baju sama sepatu ini, peci dan sepatu ini banyak kain troso tapi diproduksi oleh Azola. Ini miliknya Kang Ocip ya, yang ada di Desa Ndamarjati. Jika Anda diberikan waktu untuk menyampaikan visi misi, please to the point, nggak usah pakai mukodima segala. Yang terhormat A, yang terhormat B, yang terhormat C. Nggak usah, langsung to the point aja, buang-buang waktu. Di surat visi misi, malah sambutan. Padahal waktu cuma 120 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bangga untuk kita semuanya. Yang saya hormati, Ketua KPC Dudukan beserta anggotanya. Ketua Bawaslu Dudukan beserta anggotanya. Forkopimda Kabupaten Dudukan. Perumus dan para pimpinan. Yaitu Dudukan maju. Ini kocak banget sih, ada calon wakil bupati yang merosting calon bupatinya sendiri. Sudah bagus. Namun di balik itu, kadang-kadang pelanggaran-pelanggaran perda itu di belakang ada backingnya. Ini tolong untuk masyarakat mengetahui siapa yang menjadi backing soal minuman keras. Ini yang menjadi permasalahan. Karena dengan beredarnya minuman keras yang seperti saat ini, ya, ini semakin hari semakin kacau keadaannya, dan ternyata di belakangnya banyak ada beberapa oknum-oknum yang membackingi dari belakang. Gua paling gak demen sama calon kepala daerah yang arogan. Kepada paslon nomor 1 bahwa PC itu bukan merupakan suatu kebanggaan. Karena kalau saya lihat PC-nya Pak Yai itu PC orang Jawa, itu bukan orang Madura. Pak Yai itu PC orang Jawa, itu bukan orang Madura. Jadi yang dimaksud oleh siapa itu namanya? Siapa itu namanya? Itu aja, bagus sih gampang. Cuma nggak jadi gubernur kan? Dalam acara debat, kalau lu saling serang menggunakan data, itu nggak apa-apa banget. Itu sah-sah saja. Tapi please, jangan hate comment. Kami akan bekerja sama dengan seluruh bupati wali kota. Bukan hanya saya yang tidak cocok dengan beliau. Satu pun bupati wali kota tidak sepaham dengan Pak Mulyadi yang memimpin Sumatera Barat pada saat ini. Mungkin ini nih, contoh calon pemimpin yang red flag. Baik, terima kasih karena saya sudah dibilang sebagai Ondo yang punya tanah. Jadi saya punya lahan semua siap. Tinggal kalau dapat kita akan kembangkan di sana. Selanjutnya Pak Wakil silakan. Seorang pemimpin itu wajib hukumnya punya kemampuan public speaking yang baik. Kenapa? Karena kalau seorang pemimpin tidak memiliki kemampuan public speaking yang baik, maka pesannya nggak akan nyampe ke bawahannya. Beginilah kualitas public speaking calon Bupati Bone. Ada beberapa hal yang menjadi inspirasi. Pertama itu kita ada kata atau dari kata maber itu dalam istilah ingin selalu memberi. Dalam artian selalu memberikan beberapa hal, menyampaikan ke masyarakat atau memberikan masyarakat. Yang kedua, terkait dari maber itu berkarisma. Berkarisma itu dalam artian menjunjung norma adat istiadat. Kemudian ketiga ini adalah, pertama adalah merupakan satu, kami punya misi yaitu mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan. Di mana mandiri ini mempunyai arti yaitu mandiri itu dalam artian berdiri dari sendiri. Itu kami tutup dengan satu kata, kadang bagus wacana tapi kadang karya nyata. Ini kami yang di lapangan. Terima kasih. Gua nggak ngerti lagi sama calon kepala daerah yang tibang ditanya soal bagaimana cara menangani sampah saja, masih sibuk baca, contekan gitu. Yaitu sampah rumah tangga dan dengan memisahkan sampah organik dan anorganik untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sementara TPS, sehingga nantinya yang diangkut truk sampah ke tempat pembuangan akhir hanya berupa residu sampah yang tidak bisa didaur ulang, khusus untuk mengangkut sampah plastik ke bak sampah. Maksud gua kayak, lu sebenarnya niat nggak sih jadi calon kepala daerah? Masa tibang ditanya soal menangani sampah saja lu sampai harus nyontek segala? Ini kan bukti kalau lu bener-bener nggak kompeten gitu.
di dalam pasal Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perwakilan dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perwakilan dan perwakilan. Yang rendah itu ternyata faktor penyebab yang paling tinggi itu angka tidak sekolah, Bro Vicky. Jadi dengan tidak sekolah, akhirnya apa? Angka perceraian paling tinggi. Itu luar biasa. Membanggakan Pemalang atau tidak?